Kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ada seperti sekarang kami ada. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan demi kebaikan. Mestinya itu memotivasi kami juga melakukan yang baik di hadapan Bapa. Apa yang baik itu jelas menurut kehendak-Mu. Biarlah kami memahami, mengerti kehendak-Mu itu, dan kami melakukannya dengan sukacita, bukan karena terpaksa. Roh Kudus menolong kami, baik dalam pembacaan firman, perenungan, apalagi ketika kami melakukannya. Tuhan yang menolong hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, agar ia dapat menyampaikan sabda-Mu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman-Nya sesungguhnya itu kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Seperti yang tadi sudah diberitahu di kata pembuka kita, pada saat ini pembacaan firman Tuhan terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Roma. Roma pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Kita akan menyiapkan dan membaca bagian ini. Roma pasalnya yang ke-7 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saya akan membacakannya untuk kita semua begini. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki, yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Sampai demikian jauh yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Saya menarik nih dengan tema kita pada siang hari ini. Menang melawan dosa. Saya mau bertanya, adakah yang dari pagi bangun tidur sampai sekarang
belum melakukan dosa? Ada enggak? Kalau ada, angkat tangan. Saya hari ini belum melakukan dosa. Ada yang berani? Coba ingat-ingat dosanya apa aja nih. Dari bangun tidur sampai duduk di sini. Kira-kira apa aja? Kehitung nggak dosanya? Mungkin saking nggak kehitungnya kita lupa lagi. Kita bangun tidur mikirin apa gitu ya. Karena dosa bisa muncul dalam pikiran-pikiran kita. Ketika bangun pagi, apa kata pertama yang kita ucapkan? Apakah kata-kata syukur kepada Tuhan? Tuhan memberikan hari yang baru, tubuh yang sehat. Apakah ada ucapan syukur? Syukurlah kalau ada. Lalu apa yang kita perbuat panjang pagi sampai sekarang ini? Dengan tangan kita, dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan mulut kita, dengan anggota tubuh kita. Apakah digunakan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan? Atau sebaliknya? Nah, ibu-ibu dan bayakku begitu ya. Jadi menang melawan dosa itu rasanya sih tidak mudah. Karena tiba-tiba saja itu bisa merasuk ada di dalam hati dan pikiran kita. Maunya sih teorinya ya. Semangatnya ketika mau tidur, menyerahkan seluruh kondisi kita kepada Tuhan. Bangun tidur, maunya sih bersyukur sama Tuhan. Memuji Dia. Lalu melakukan tugas dengan sukacita. Kalau ibu-ibu menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan anggota keluarga. Menyiapkan makanan, membereskan rumah, dan seterusnya. Niatnya begitu. Tapi ada kalanya bahwa kita, apa yang diniatkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Belum juga bangun dari tempat tidur, hati kita sudah dipenuhi rasa malas, rasa dongkol, jemu, bosan, dan seterusnya. Akibatnya, ketika bangun dengan suasana yang tidak nyaman ini, berinteraksi dengan yang lain, dengan suami, dengan anak, dengan orang tua. Bukannya sesuatu yang lembut, perkataan yang membangun, yang memotivasi, memberikan semangat. Ternyata kata-katanya jadi ketus ya. Lalu suasana jadi tidak kondusif. Sangat mudah untuk terbakar emosi. Kan maunya semua tuh idealnya kayak gitu ya. Bangun pagi itu idealnya kayak gitu. Ungkapan syukur, keluarga bisa menyambut hari dengan gembira. Ada semacam ibadah kecil, bersama-sama sarapan pagi, ngobrol, saling bertukar pengalaman dan seterusnya. Tapi yang terjadi, kok nggak bisa ya kayak gini? Nah, saya pikir inilah mungkin ya yang dibayangkan oleh Rasul Paulus ketika menulis surat yang cukup panjang ini, yang kayaknya kok banyak pengulangan gitu ya. Maunya sih aku hidup menurut hukum Tuhan. Maunya sih melakukan kehendak Dia. Tetapi ketika aku dengan akal budiku, pikiranku, hatiku
sudah menyiapkan itu dengan sebaik-baik. Tapi ternyata yang terjadi adalah sesuatu yang kebalikannya. Bukan sesuatu yang baik, malah sesuatu yang di luar keinginan. Nah, Paulus sebutkan ini adalah sebetulnya ini kuasa dosa. Kuasa dosa yang merangsek terus masuk di dalam hati setiap manusia. Manusia tahu sebenarnya nilai-nilai yang baik, yang benar, yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi tahu saja itu tidak cukup mampu untuk mengendalikan tubuh kita untuk melakukan yang benar. Pastilah kita semua juga tahu. Maka kita suka ngajarin ke anak-anak kita, ke cucu-cucu kita. Kalau kamu sekolah belajar yang pandai ya nak ya, gitu kan. Jangan nyontek. Jangan suka berbohong. Belajar dengan sungguh-sungguh. Lalu kasihilah teman, hormatilah guru. Ada lagunya kayak gitu kan? Nah, siapa yang mau nyanyi itu? Kita ngajarin kan sama anak kita. Berarti kita tahu yang baik. Tahu yang benar. Tapi itu dijalani nggak oleh kita sendiri. Harus berkata jujur gitu ya. Ketika ada saudara yang lagi kesusahan, mau perlu duit. Padahal kita punya tuh uangnya, ada di balik bantal. Gitu. Datang, tolonglah buat anakku nih, beli peralatan sekolah, beli baju seragam. Nanti aku bayar kalau udah ada uang. Jawabannya, nggak ada. Padahal yang terjadi apa? Kita sudah ngajar ke anak kita. Supaya jujur, supaya baik. Nah seringkali kita sendiri tidak konsisten. Padahal tahu kan apa yang baik. Ini kenapa sebabnya? Sebabnya kita khawatir. Nanti kalau dia nggak bayar gimana? Kan ini uang saya. Buat persiapan kalau ada ini ada itu. Buat nanti belanja ke mall gitu ya. Buat nanti jalan-jalan ke Bogor gitu. Nanti kalau uangnya dia dikasih sama dia gimana? Nggak bisa kan? Saya nggak bisa menikmati kesenangan. Jadi akhirnya apa? Tahu yang baik, tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kita milih enggak dah. Nah, itu ya. Terus anak kita diajar supaya apa? Supaya mereka ngomong yang sopan. Enggak berbohong, ngomong yang sopan. Dengan kata-kata yang baik, yang jujur itu. Tapi seringkali kita, ketika anak datang sekolah, lalu taruh sepatu, lempar tas, dan seterusnya, kita segera emosi. Anak siapa sih kamu ini? Kita sendiri merasa nggak melahirkan ya. Padahal itu anak kita. Jadi kita keluar kata-kata yang tidak pantas. Ajarannya mengatakan harus berkata lemah lembut, harus berkata sopan. Tapi yang terjadi adalah kita mempraktikkan dengan kata-kata kasar, dengan bentakan dan lain sebagainya. Anak jadi apa? Bingung kan? Ini sebenarnya mama ini ngajarin seperti apa sih? Nah, kita tahu yang baik, yang ideal. Tetapi yang terjadi adalah ucapan-ucapan kita sepertinya tidak mendukung itu. Paulus melihat ini sesuatu yang baik. Yang harusnya aku lakukan, aku kerjakan. Menurut hukum Tuhan, menurut hukum Taurat itu. Tetapi ketika aku mengenal hukum-hukum itu, ternyata hukum-hukum itu rasanya buat dia semakin menekan. Sehingga yang dilakukan adalah kebalikan dari hukum-hukum itu. Bukankah sama ya, bukan hanya terjadi di ruang rumah kita.
dalam keluarga kita. Tetapi ini juga terjadi di jalan raya juga kan begitu. Sudah dipasangi, ada lampu merah, ada zebra cross buat nyebrang gitu. Semua orang pasti tahu lah yang bisa nyetir, yang bisa mengendarai kendaraan bermotor itu. Rambu-rambu tersebut menandakan harus kita taati. Tapi yang terjadi prakteknya, jarang sekali orang yang sungguh-sungguh dengan kesadaran sendiri untuk menaati peraturan itu. Semua yang terjadi tadi aja yang saya lewati, semua orang berhenti naik motor itu di depan marka, di depan garis itu. Belum lagi lampu itu berubah jadi hijau, udah klaksonnya rame gitu ya. Kenapa sampai terjadi begitu? Betul, tidak sabaran ya. Tidak sabaran. Kenapa tidak sabaran? Mungkin lagi diburu-buru. Kenapa buru-buru? Karena bangunnya terlambat gitu ya. Jadi segala sesuatu dilakukan buru-buru. Atau pokoknya saya ingin lebih dulu. Itu ada nafsu dalam diri kita itu yang sulit untuk dibendung. Akibatnya orang yang tahu yang benar belum tentu juga bisa melakukan yang benar. Nah, melawan dosa itu bukan sesuatu yang mudah. Ini sesuatu yang serius, yang harus dilakukan all out, ya, sekuat tenaga dalam tubuh kita, dalam diri kita. Paulus itu saya bayangkan sudah mencoba itu, karena dia itu ahli Taurat, mengerti betul hukum Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah catatan-catatan itu. Bahwa semakin mengenal hukum Tuhan, maka semakin ia sadar bahwa banyak sekali hal-hal yang bertentangan yang dilakukannya. Hukum Taurat tidak menyelamatkan dalam arti tidak memberikan solusi. Bagaimana manusia itu bisa menang melawan dosa itu. Justru dengan hukum Taurat itu orang semakin tahu, semakin jelas dosanya apa. Pelanggarannya apa. Paulus mengungkapkan secara spesifik ini adalah pelanggarannya tentang keinginan daging. Nah, disitulah sebetulnya kesadaran ini yang membuat Paulus sangat-sangat jelas bahwa usaha manusia untuk mengalahkan dosa melalui hukum Taurat akan berakhir dengan mungkin frustasi. Gak bisa. Tetap saja setiap orang memproduksi dosanya. Nah, apakah dengan demikian kemudian langsung tidak ada jalan keluar? Paulus mengatakan, dalam kondisi yang sangat susah, yang sangat sulit ini, ayat 25 Paulus mengatakan syukur kepada Allah. Kenapa dia bersyukur? Syukur itu kalau saya bayangkan ketika orang menemukan solusi. Ketika orang menemukan jalan keluar. Ketika dihadapi ini rasanya susah. Tapi Paulus mengatakan syukur kepada Allah. Kenapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi disitulah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita, kita bisa menang melawan dosa. Apakah Kristus saja yang memenangkan? Lalu kemudian kita tidak melakukan tindakan apa-apa? Rasanya bukan demikian. Jadi ketika Paulus menang melawan dosa, Anda dan saya juga, berarti itu apa? Bukan usaha kita sendiri. Melainkan karena Tuhan Yesus Kristus pertama-tama yang sudah menebus dosa kita. Kemudian seharusnya ini menginspirasi kita. Kalau Yesus Kristus sudah menebus dosa kita, melupakan segala kesalahan kita, harusnya kita menjadi manusia yang baru. Yang memotivasi kita, mendorong kita, hidup kita sekarang harus betul-betul hidup yang baru. Yang Paulus katakan, hidupku di dalam Kristus. Yesus hidup di dalam aku.
hidupku bukan aku lagi, maka ini memotivasi menolong kita untuk sadar. Saya itu sudah ditebus oleh Kristus dengan darah yang sangat mahal, dengan nyawanya sendiri. Maka yang terjadi adalah saya harusnya tidak sembarangan dengan hidup ini. Harusnya saya mempergunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya untuk melakukan kehendak Tuhan. Berjuang melawan dosa. Oleh karena kekuatan tadi penebusan yang dari Kristus, yang kemudian diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus, supaya kita mampu menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Jadi sadarilah, seberapapun usaha kita untuk diri sendiri atau maksimal untuk melakukannya dengan kekuatan diri kita sendiri, pasti kita akan gagal untuk melawan dosa-dosa kita. Tetapi kalau mengandalkan kuasa Tuhan, ingat akan penebusan karya Tuhan Yesus, dan ingat suara Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, maka kita akan mampu untuk mengatakan tidak pada dosa. Akibatnya yang terjadi adalah ucapan kita, pengakuan kita, itu sejalan dengan tingkah laku kita. Kita mengajarkan kepada anak kita, kepada cucu kita, harus rajin, harus jujur, harus berbuat baik. Kata-kata ini akan ampuh sekali. Kenapa? Si anak, si cucu kita akan melihat, oh iya, mama saya memberikan contoh. Oma saya contohnya kayak gitu. Jadi itu akan berdampak dalam keluarga kita. Marilah kita bersama-sama berjuang melawan dosa dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.